6 hal yang akan terjadi jika seandainya Princess Diana masih hidup. Ketika berbicara tentang bangsawan favorit, tidak ada keraguan jika sebagian orang akan memilih Princess Diana. Ia dikagumi karena kesediaannya mengenal rakyat jelata, komitmennya untuk amal, serta cintanya kepada dua putranya. Tentu, kita semua berharap jika ia masih ada hari ini untuk bertemu 5 cucunya yang tercinta. Sekarang, bagaimana jika Putri Wales tidak mengalami kecelakaan mobil yang merenggut nyawanya pada Agustus 1997 di Paris? Bagaimana jika Diana masih ada untuk menikmati pesta ulang tahunnya yang ke-61 tahun? Apakah ia akan meningkatkan status kerajaan Inggris? Dan apakah mungkin suatu hari nanti ia bisa menjadi Queen Consort setelah kematian Ratu Elizabeth II? Berikut kami merangkum 6 hal yang mungkin akan terjadi jika Princess Diana masih hidup sampai sekarang. 1. Jika Princess Diana masih hidup, gelar apa yang akan ia sandang sebagai ibu calon raja? Ketika Diana dan Pangeran Charles bercerai pada 1996, sang putri melepaskan haknya untuk menjadi Ratu Inggris berikutnya, serta harus menyerahkan gelar Her Royal Highness atau Yang Mulia. Setelah perceraian, disepakati jika gelar barunya adalah Diana Princess of Wales. Meskipun Ratu Elizabeth II membiarkan Diana untuk mempertahankan gelar Yang Mulia, Pangeran Charles bersikeras agar Diana melepaskannya. Kehilangan gelar Yang Mulia secara resmi mengharuskan Diana untuk memberi hormat kepada orang lain yang memiliki gelar His Royal Highness, termasuk mantan suaminya, Charles, dan bahkan Princess Diana harus menunduk pada anak-anaknya sendiri, Pangeran William dan Pangeran Harry. Tidak jelas apakah aturan ini telah diberlakukan, namun saat perceraian, istana mengatakan dengan samar, jika Princess Diana akan terus dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan. Dalam wawancaranya dengan Martin Bashir, Princess Diana mengatakan sebagai berikut, "Saya ingin menjadi ratu di hati rakyat, tetapi saya tidak melihat diri saya menjadi ratu di negara ini." Princess Diana juga menambahkan, jika pemerintah mungkin tidak ingin ia menjadi ratu karena ia selalu pergi dengan caranya sendiri dan tentu saja melanggar beberapa protokol kerajaan. Mereka telah memutuskan jika saya bukan pemula karena saya melakukan hal yang berbeda dan saya tidak mengikuti buku peraturan. Saya memimpin dari hati dan bukan kepala. Meskipun itu membuat saya sering mendapat masalah dalam pekerjaan, tetapi seseorang harus pergi ke sana serta mencintai orang-orang. Adapun publik sangat yakin jika mereka akan senang melihat Diana sebagai ratu. Berkat kemampuannya untuk terhubung dengan siapa saja, kejujurannya mengenai kesehatan mental, serta perjuangan pernikahannya sendiri, ia akan disambut oleh semua orang sebagai Ratu Diana. Tetapi, apakah kematian Ratu Elizabeth II akan mempengaruhi gelar Diana jika seandainya sang putri tidak meninggal dalam kecelakaan mobil? Pakar konstitusi Dr. Robert Morris mengungkapkan kepada The Post Magazine jika Diana akan mempertahankan gelar Putri Walesnya, karena itu adalah bagian dari perjanjian perceraian asli. Namun, jika sang putri menikah lagi dan kemungkinan besar akan kembali menjadi Lady Diana. Diana mendapatkan kembali gelar Lady-nya karena ia adalah putri seorang Earl. Konsekuensinya, jika ia menikah lagi, namun suaminya tidak memiliki gelar, maka gelarnya adalah Lady Diana dengan nama belakang suaminya. Sebagai contoh, seandainya ia menikah dengan Dr. Hasnat Khan, ia akan diberi gelar Lady Diana Khan. Atau, jika ia menikahi Dodi Al-Fayed, maka ia menjadi Lady Diana Al-Fayed. Selain itu, kakak-kakak Princess Diana tetap menggunakan gelar kehormatan mereka, bahkan setelah pernikahan mereka dengan pria yang tidak bergelar. Sebagai contoh, Lady Sarah, anak Princess Margaret, menikahi pria yang tidak memiliki gelar, maka ia bergelar Lady Sarah Cato, di mana Cato merujuk pada nama keluarga suaminya. Mendengar ibunya yang kehilangan gelar Yang Mulia,
Pangeran William yang saat itu berusia 14 tahun memberitahu ibunya yang kesal sebagai berikut. "Jangan khawatir Mami, saya akan mengembalikannya kepada Anda suatu hari nanti ketika saya menjadi raja." Jika Diana akan memenuhi syarat untuk gelar Ibu Suri atau The Queen Mother, karena ia adalah ibu dari raja yang akan berkuasa. Masalahnya, kelayakan Princess Diana sebagai Ibu Suri telah diperumit oleh perceraiannya. Namun, sebagai raja di masa depan, William memiliki kekuatan untuk melanggar aturan, jadi kemungkinan besar ia ingin merayakan status ibunya dengan cara yang berarti. Perlu dicatat, jika gelar tersebut tidak akan mengubah apapun untuk Camilla yang kini bergelar Permaisuri. Ketika Charles dan Camilla menikah pada tahun 2005, Istana Buckingham mengumumkan jika Camilla akan menjadi Her Royal Highness the Princess Consort saat Charles menjadi raja, di mana langkah ini dianggap untuk menghormati Princess Diana. Namun, pada Februari 2022, Ratu Elizabeth II membatalkan keputusan tersebut serta menyatakan keinginan tulusnya agar Camilla bergelar Permaisuri. The New York Times mencatat, jika seandainya Pangeran Charles bersikeras untuk menjadikan Camilla seorang permaisuri, maka ia akan membutuhkan dua putranya untuk mendukung keputusan tersebut agar dapat benar-benar terjadi. Jika William mulai terbiasa dengan Camilla, maka Harry tidak akan pernah bisa menerimanya. Seolah dapat membaca situasi tersebut, keinginan Ratu Elizabeth II untuk menjadi penengah serta mendukung Camilla sebagai permaisuri atas keputusannya sendiri tentu dapat menghindarkan ayah dan dua putranya dalam konflik hebat tersebut. Penulis kerajaan Stewart yang merupakan teman dekat Diana percaya jika Diana akan memberi Camilla restu untuk gelar barunya sebagai permaisuri. 2. Jika Princess Diana masih hidup dan membuat masalah, istana bisa menyerang Diana menggunakan penyakit mentalnya. Orang tuanya terobsesi memiliki putra sebagai ahli waris dan mereka memiliki bayi laki-laki, John Spencer, yang meninggal sebelum Diana lahir. Diana mengungkapkan jika kelahirannya tidak terlalu diinginkan karena orang tuanya sudah memiliki dua anak perempuan sebelumnya. Banyak anak sangat terpengaruh oleh perceraian orang tua mereka dan Diana Spencer tidak terkecuali. Pada tahun 1967, ibunya meninggalkan ayah Diana, John Spencer, untuk pria lain. Diana menceritakan dalam bukunya, Diana Her True Story sebagai berikut. Itu adalah masa kanak-kanak yang sangat tidak bahagia, selalu melihat ibu kami menangis, dan semuanya sangat tidak stabil. Banyak pengasuh merawat Diana dan saudaranya selama periode ini, dan Diana percaya jika mereka sebagian besar bekerja untuk menarik perhatian ayahnya. Para pengasuhnya masih muda, cantik, dan secara khusus dipilih oleh ayahnya sendiri. Diana Spencer muda berjuang untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, dan ketika ia berusia 14 tahun, ia merasa jika ia tidak memiliki keterampilan apapun dan tidak terlalu pandai dalam hal apapun. Diana bahkan 2 kali gagal dalam O-Level, yang merupakan sertifikat umum pendidikan untuk siswa Inggris pada periode tersebut. Saat menikah dengan Pangeran Wales, Diana memiliki 2 putra serta menjalani kehidupan mewah. Tapi, tak satu pun dari mereka bahagia dalam hubungan ini yang menyebabkan perselingkuhan, serta memperburuk masalah kesehatan mentalnya. Diana menjalani kehidupan dalam sorotan, dan kehidupan pribadinya diteliti. Ketika ia hamil 4 bulan dengan putranya William, Diana diduga melemparkan dirinya ke bawah tangga. Penulis buku Diana Her True Story, Diana dilaporkan mengambil tindakan drastis ini karena ia berusaha membuat suaminya, Pangeran Charles, untuk mendengarkannya. Ia menangis tak terkendali pada saat itu, serta memberitahu Charles jika ia merasa putus asa. Namun, Charles justru menganggap Diana hanya sedang mencari perhatian, dan ia menolak untuk mendengarkannya. Disinilah Diana kemudian melemparkan dirinya ke bawah tangga. Ia ingat jika saat itu Ratu Elizabeth II keluar dari kamarnya,
tampak ngeri, gemetaran, dan ia sangat ketakutan. Untungnya, Diana hanya memiliki beberapa memar di sekitar perutnya, dan ia yakin jika ia tidak akan kehilangan anaknya. Diana berbicara lebih banyak tentang penyakit mental dan bulimianya selama wawancara tahun 1995 dengan BBC sebagai berikut. Anda memunculkan penyakit itu pada diri sendiri karena harga diri Anda sedang surut, dan Anda tidak berpikir jika Anda layak atau berharga. Saya makan beberapa kali sehari untuk kenyamanan, tetapi semua itu hanya sementara. Saya merasa tertekan untuk menjaga pernikahan saya tetap utuh, sehingga saya berteriak meminta tolong, tetapi saya memberikan sinyal yang salah. Makan secara berlebihan adalah cara bagi saya untuk melepaskan stres. Saya telah mengalami semua ini, dan karena itu, saya mendorong orang lain dengan masalah yang sama untuk meminta bantuan. Diana dan Charles resmi bercerai pada 1996, di mana Diana mengatasi stres dengan mencari kasih sayang dari orang lain, serta berjuang dengan bulimia. Ketika Diana membuat rekaman untuk Andrew Morton, ia memiliki syarat agar tidak ada orang yang tahu jika ia terlibat. Transkrip rekaman tersebut dirilis setelah ia meninggal pada 1997, 5 tahun setelah ia menerbitkan bukunya. Andrew Morton mengatakan kepada Independent jika istana mungkin tidak akan pernah bisa membebaskan Princess Diana sampai ia benar-benar meninggal. Jika Princess Diana masih hidup, ia mungkin akan dijadikan alat politik seumur hidupnya. Januari 1997, Princess Diana melakukan perjalanan kampanye ke Angola dalam rangka melarang ranjau darat. Kampanye ini dipandang sebagai keberhasilan meskipun dianggap bertentangan dengan keinginan Ratu Elizabeth II. Diana berhasil memicu perdebatan internasional sewaktu ia berjalan di samping ladang ranjau serta menemui korban perang sipil selama 20 tahun di negeri tersebut. Seorang menteri pertahanan konservatif menggambarkan Diana sebagai wanita tanpa rasa ironi, bebas seperti meriam lepas, tetapi menurutnya sangat membingungkan. Sementara Nicholas Soames serta sekutu Charles lain di pemerintahan mayor selalu memiliki kritik dan siap mencela Princess Diana sebagai orang yang tidak berdaya. Diana tidak pernah memiliki minat dalam politik. Namun, ia akan mendapati dirinya dipolitisasi, sebuah tren yang akan bertahan selama beberapa waktu. Media akan melebih-lebihkan argumen, sementara publik dengan setia memihak Princess Diana. The New York Times mengungkapkan, jika kehadiran Diana saja sudah cukup untuk mengungguli mantan suaminya serta keluarga kerajaan. Dengan pekerjaan amal kemanusiaannya, ia pasti akan menjadi lebih dekat dengan pemerintahan buruh, serikat pekerja, masyarakat menengah ke bawah, serta tokoh sosial lainnya. Seandainya Diana hidup lebih lama lagi, kehadirannya akan membuat hidup Pangeran Charles jauh lebih sulit. Karena Diana akan selalu mengungguli Charles di mata masyarakat dunia, dan Diana harus menahan diri karena wajahnya akan selalu berada di sampul majalah, bahkan sampai hari ini. 4. Jika Princess Diana masih hidup, Charles tidak akan bisa meresmikan pernikahannya dengan Camilla. Menurut penulis biografi Sally Smith, sejak awal Charles memuja Camilla karena ia memperlakukannya setara daripada seseorang yang ia idolakan. Namun, keluarga kerajaan tidak tertarik memiliki Camilla sebagai istri putra mahkota. Camilla dianggap sebagai wanita berpengalaman yang bukan pemula, dan ia tidak dianggap cukup bangsawan. Ratu Elizabeth II tidak menyukai hubungan mereka dan akan semakin tidak senang dengan pernikahan kedua Charles dengan Diana yang masih hidup. Jika Diana masih hidup, Charles dapat menikah lagi karena mereka telah bercerai secara sah. Tapi ia tidak bisa menikahi Camilla di gereja Anglikan. Gereja Inggris menyatakan jika dalam beberapa situasi ekstrim, orang yang bercerai dapat menikah lagi di gereja, bahkan ketika mantan pasangannya masih hidup. Tetapi Charles dan Camilla mungkin tidak akan memenuhi kriterianya
karena Camilla adalah seorang janda yang bercerai saat suaminya masih hidup. 5. Jika Princess Diana masih hidup, ia akan menjadi ibu mertua dan nenek yang baik. Diana tidak diragukan lagi jika ia akan menjadi ibu yang baik, seperti yang biasa ia lakukan kepada dua putranya. Diana juga mungkin akan menawarkan Kate dan Meghan nasihat serta pengalamannya kepada mereka. Saat wawancara Oprah, Meghan menyatakan bahwa ia tidak terlalu mengerti tentang apa yang ia hadapi ketika bergabung dengan keluarga kerajaan. Meghan menyatakan jika ia mungkin tidak akan bingung jika seandainya diberi pengarahan oleh Princess Diana. Semua ini mungkin sudah cukup untuk membuat Meghan dan Harry berpikir lagi tentang pengunduran diri serta kepindahan mereka ke California. Akan tetapi, Harry jelas tidak memiliki warisan senilai 10 juta pound sterling dari harta milik ibunya. Dan dengan demikian, semakin dibatasi dalam otonomi keuangan pribadinya. 6. Jika Princess Diana masih hidup, di manakah ia akan berakhir? Tampaknya ada takdir hidup tertentu yang biasa diambil oleh para bangsawan pemberontak yang memutuskan pergi dari Istana Windsor. Sebagai contoh, Raja Edward VIII dan Wallis Simpson menghabiskan hidup mereka sebagai Duke dan Duchess of Windsor di Prancis. Jika Harry dan Meghan telah memantapkan diri di California, maka Princess Diana mungkin juga akan menemukan kehidupan barunya di luar negeri. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.